tidak ada sejarah sesuai dengan tahun di mana dikatakan orang itu wafat. Misalnya makam Ubaidillah dari Ba'alawi. Makam Ubaidillah dari Ba'alawi yang sekarang banyak dijarahi orang itu di Tarim, apakah betul makam itu makam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah? Adakah ulama-ulama yang menyatakan dalam kitabnya bahwa di tempat itu dulu ada seorang yang bernama Ubaid yang wafat 383 dan dikuburkan di sana? Tidak ada. Sampai anak cucunya 550 tahun kemudian mencatat bahwa leluhurnya bernama Ubaid dimakamkan di tempat itu. Maka ibu-ibu insya Allah tidak salah ikut haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Makamnya yang ada di Baghdad sekarang dicatat sejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada hari itu. Berapa ribu orang yang mensolati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicatat, disolati di dalam rumah, disolati di luar rumah, dicatat oleh para ulama yang hidup pada saat itu. Maka betul-betul sosok Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, amiddana bi asrarihi amin, ini adalah sosok historis, ulama besar, kitabnya banyak bu. Manusia yang dikatakan ulama, al-arif billah, dikatakan betul-betul pernah ada kalau dia punya peninggalan. Kalau ulama ya peninggalannya bukan mobil Willys, tapi kitabnya banyak. Kitab tafsir Al-Jailani jilidnya banyak, ada semeter itu. Kitab Al-Ghunya, Al-Fathur Rabbani dan lain sebagainya. Madhabnya apa? Madhabnya madhab Hambali wa Syafi'i. Afta fi madhabil Hambali wa madhabil Syafi'i, wa amila madhaba Hambali. Siapa gurunya? Nyata gurunya ulama-ulama besar. Labisal khirqata minal makhzumi wa ta'allama asy-syara'i'a min Syekh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Jelas, makanya di dalam Nahdlatul Ulama, ibu, tasawuf Nahdlatul Ulama tidak boleh keluar dari dua. Pertama adalah Junaid Al-Baghdadi, yang kedua adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dan tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tasawuf sunni, tasawufun ala tariqatil Qur'ani was sunnah ala manhaji Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jangan sembarangan kita sebagai warga NU berthariqah, memilih thariqah, memilih guru thariqah. Harus sesuai dengan pedoman 5 qad assasahu muassisu Nahdlatul Ulama wa huwa ma dhahaba ilaihi al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wal Imam Al-Ghazali. Kemudian bercabang menjadi thariqat-thariqat yang banyak. Ada Al-Qadiriyah, Syadiliyah, An-Naqsyabandiyah, Ar-Rifa'iyah, Syatariyah dan lain sebagainya. Dan malam hari ini adalah malam di mana Allah memilih kita untuk mendapatkan keberkahan bersama Ki Ageng Sopoyono. Susah namanya Ki Ageng Sopoyono ini. Bersama Ki Ageng Sopoyono dan keluarga besar pondok pesantren ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Saya berdoa ini ibu-ibu jadi banyak duitnya.
Yang paling utama orang itu harus banyak duitnya, betul? Urusan yang lain gampang. Yang paling pertama kita berdoa, manusia harus banyak duitnya, supaya bisa beli beras, supaya bisa beli minyak, supaya bisa beli uduk, supaya bisa beli nasi kucing. Kenapa? Allah menciptakan kita ada mulut, betul? Kalau Allah nyiptain kita ada mulut saja mending, ini ditambahin ada dubur. Jadi kalau kita makan keluar lagi, makan keluar lagi, betul apa tidak? Artinya apa? Artinya kita memang diciptakan untuk makan. Understand? Kalau kita diciptakan untuk makan karena dikasih mulut, kalau nggak makan syariatnya mati, maka berarti kita harus punya duit untuk beli beras. Wih Kiai, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Betul? Betul itu. Tapi ibadah kalau nggak makan nggak kuat. Betul apa tidak? Lah kan ibadah itu kita sampai mati, betul apa tidak? Kalau ibadah sampai mati, sebelum mati kita harus maka kita doa supaya kita banyak berasnya, banyak emasnya, banyak duitnya, tambah segala kekayaan yang sudah ada. Amin. Yang punya apa namanya itu, yang mobil nggak kontan, kredit, mudah-mudahan setorannya lancar. Amin. Setoran bisa lancar, nyelengin terus. Kita kalau mau kaya harus rajin nyelengin, Bu. Allah bisa aja dari langit itu nurunin emas sekarung, bisa, mungkinat itu, tetapi itu tidak adiyah, tidak biasa, sad. Maka kita harus yang biasa-biasa saja. Kalau kita nyelengin banyak duit nantinya, maka harus rajin nyelengin kalau lagi punya rezeki, Ibu ya. Ibu saya itu rajin nyelengin, minta duitnya sama saya. Minta duit, celengin. Buat apa sih, mau udah tua nyelengin? Buat kamu lah, pengen punya warisan buat anak, duitnya minta sama anak. Itu namanya mengajari kita untuk hidup itu diciptakan Tuhan, memang harus berani menghadapi kenyataan dunia. Bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, dengan segala sumber dayanya. Tidaklah dengan sendirinya yang namanya beras itu bisa ada di dapur kita, bisa ada di pedaringan kita, betul? Tapi kita harus berusaha dengan jalan yang halalan thayyibah. Makanya harus semangat kita bekerja, nyari rezeki yang halal, tinggalkan judi online, tinggalkan judi slot, tinggalkan taruhan ngadu ayam. Ini pakai pakaiannya PWI, gambarnya besar, perjuangan Wali Songo, megangnya ayam jago. Mending kalau nggak di video ditaruh di YouTube lagi. Nanti mukibin itu pada ngerosting. Tolong ini para pendekar-pendekar PWI LS, kalau lagi megang ayam, tolong jangan pakai baju PWILS dulu. Pakai ayam jago, ngadu jago, pakai kaosnya PWILS. Kata Mukibin, ini mukimat ini katanya. Bu, Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu, di dalam sebuah kitab dikatakan, siapa orang yang datang ke majlis beliau, ini majlis beliau nih sekarang,
karena ini haulnya daripada baginda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani